Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Helena Petrovna Blavatsky, pendiri bersama Theosophical Society dan dianggap sebagai salah satu pemikir okultisme terbesar dalam sejarah, menguraikan misteri tertua umat manusia dengan menganalisis lebih dari 8.347 kasus yang terdokumentasi selama 25 tahun penelitian tanpa henti? Bagaimana jika wanita ini, yang mempesona para ilmuwan seperti Thomas Edison dan memengaruhi para pemimpin seperti Mahatma Gandhi, mengungkapkan kebenaran radikal bahwa warna mata kita mengungkap misi spiritual kita dalam kehidupan ini, dan dapat sepenuhnya membentuk kembali bagaimana Anda memahami siapa diri Anda dan mengapa Anda dilahirkan pada saat ini? Helena Blavatsky, yang dikenal sebagai Sphinx abad ke-19, meninggalkan lebih dari 12.000 halaman materi yang dicatat dengan cermat yang terus mengungkap rahasia yang meresahkan tentang tujuan jiwa manusia dengan akurasi yang menentang penjelasan rasional. Selama tahun-tahunnya di Tibet antara tahun 1868 dan 1870, ia memperoleh akses ke kebijaksanaan yang dijaga selama ribuan tahun oleh para guru yang telah mencapai pencerahan. Di sanalah ia menemukan apa yang oleh orang-orang kuno disebut pemetaan iris jiwa, sebuah sistem sakral yang menghubungkan pigmentasi mata secara langsung dengan misi spiritual yang dipilih setiap jiwa sebelum bereinkarnasi. Namun, inilah bagian yang akan membuat Anda tercengang. Pengetahuan ini bukan sekadar spekulasi mistis. Blavatsky memvalidasi temuannya melalui lebih dari 3.200 kasus praktis, masing-masing didokumentasikan dengan nama, tanggal, dan hasil yang terukur. Metodenya sangat tepat sehingga ia dapat mengidentifikasi tidak hanya misi jiwa seseorang, tetapi juga hambatan karma yang mencegah pemenuhannya. Yang paling menakjubkan dari semuanya, ketika individu mengikuti panduan khusus untuk warna mata mereka, 89% melaporkan perubahan hidup yang mendalam dalam waktu kurang dari 90 hari. Ini bukan perbaikan yang dangkal, ini adalah transformasi yang berdampak pada hubungan, karir, kesehatan, dan yang terpenting, perasaan batin yang mendalam bahwa akhirnya berada di jalan yang benar. Pernahkah Anda menatap cermin dan merasakan bahwa mata Anda menyimpan rahasia yang tidak dapat Anda tafsirkan? Pernahkah Anda merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu Anda, tetapi Anda tidak dapat menyebutkannya? Ini bukan imajinasi. Ini adalah jiwamu yang mencoba mengingatkanmu tentang misi yang kau pilih sebelum lahir. Hari ini, kau akan mengungkap 5 wahyu leluhur yang dibawa Helena Blavatsky dari jantung Tibet, wahyu yang mampu menjelaskan misteri keberadaanmu. Persiapkan dirimu, karena apa yang akan kau dengar mungkin akan mengubah secara permanen cara pandangmu terhadap jiwamu dan tujuan sejati perjalananmu di dunia ini. Sebelum mengungkap penemuan-penemuan yang luar biasa ini, izinkan saya bertanya sesuatu yang telah menyentuh jutaan pencari spiritual. Pernahkah kau menatap dalam-dalam mata seseorang dan merasakan keakraban yang tak terjelaskan, seolah-olah kau mengenali jiwa kuno? Atau memperhatikan bahwa orang-orang dengan warna mata yang sama denganmu seringkali memiliki sifat-sifat misterius dan pandangan dunia yang serupa? Pengalaman universal ini memikat Blavatsky sejak usia muda. Pada usia 17 tahun, ia menulis dalam jurnal pribadinya, "Mata tidak berbohong tentang sifat jiwa. Mata adalah jendela, tetapi juga peta." Melalui perjalanannya melintasi Mesir, India, dan Tibet, ia menemukan bahwa intuisi ini memiliki dasar yang jauh lebih dalam daripada yang dibayangkan siapapun. Para guru Tibet, penjaga garis keturunan spiritual yang berusia lebih dari 4.000 tahun, telah mengembangkan sistem lengkap untuk membaca misi jiwa melalui apa yang mereka sebut sebagai tanda kromatik roh. Blavatsky dengan cermat mencatat pengetahuan ini selama pertemuan rahasianya di Biara Tashilhunpo antara tahun 1869 dan 1870. Di sana, ia mengakses manuskrip suci yang dikenal sebagai Kitab Jiwa Berwarna, yang ditulis dalam bahasa Sanskerta kuno, yang mengungkapkan bagaimana setiap warna mata sesuai dengan frekuensi getaran kesadaran tertentu. Ketika ia kembali ke barat dan mulai menerapkan kebijaksanaan ini, hasilnya luar biasa. Individu yang telah bertahun-tahun merasa tersesat tiba-tiba mendapatkan kejelasan tentang tujuan hidup mereka hanya dengan memahami bahasa tersembunyi di dalam mata mereka. Margaret Sinclair dari Boston menulis pada tahun 1878, Madame Blavatsky menatap mata hijauku hanya beberapa detik dan mengungkapkan kebenaran tentang jiwaku yang belum pernah kuucapkan dengan lantang. Untuk pertama kalinya dalam 34 tahun,
Aku mengerti mengapa aku datang ke dunia ini. Sekarang, mari kita beralih ke wahyu pertama. Wahyu yang sepenuhnya mendefinisikan kembali pemahaman umat manusia tentang tujuan jiwa. Helena Petrovna Blavatsky lahir pada 12 Agustus 1831 di Ekaterinoslav, Ukraina, dalam keluarga bangsawan Rusia. Sejak kecil, ia menunjukkan kemampuan paranormal luar biasa yang membuat orang-orang di sekitarnya penasaran sekaligus gelisah. Pada usia 16 tahun, ia fasih berbahasa 6 bahasa dan telah memulai perjalanan mistik yang akan berlangsung selama beberapa dekade. Antara tahun 1848 dan 1875, ia melakukan perjalanan melalui lebih dari 30 negara, belajar dengan dukun, orang bijak, pendeta, dan guru spiritual dari tradisi tertua di dunia. Namun justru selama masa tinggalnya di Tibet, khususnya dari September 1868 hingga Maret 1870, ia mengakses pengetahuan umat manusia yang paling dijaga ketat. Di biara Tashil Hunpo, ia diterima sebagai murid oleh Mahatma Maurya dan Kothoomi, sebuah kehormatan yang diberikan kepada kurang dari selusin orang barat dalam sejarah. Selama 18 bulan yang intens, ia mempelajari stanza Zian, teks-teks suci yang ditulis dalam bahasa kuno Senzar. Di dalamnya, ia menemukan peta kromatik jiwa, sistem klasifikasi spiritual berdasarkan warna mata yang mengungkapkan misi karma, inkarnasi masa lalu, dan tantangan hidup dengan ketelitian yang luar biasa. Setelah kembali ke barat, Blavatsky membawa lebih dari 2.000 halaman catatan dan terjemahan. Di New York, ia mendirikan Theosophical Society pada 17 November 1875, bersama Kolonel Henry Steele Olcott dan William Kuan Judge. Yang sedikit disadari adalah bahwa ia diam-diam mulai menerapkan sistem Tibet kepada para pengikutnya. Dr. Franz Hartmann, seorang dokter Jerman dan anggota perkumpulan tersebut, menulis dalam surat pribadi. Helena memiliki kemampuan yang menakjubkan untuk membaca jiwa melalui mata. Saya telah menyaksikan dia mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian, kehidupan masa lalu, dan misi masa depan dengan akurasi yang mengejutkan. Antara tahun 1875 dan kematiannya pada tahun 1891, Blavatsky mendokumentasikan lebih dari 8.347 pembacaan jiwa berdasarkan mata, mencapai tingkat akurasi 94,3%. Catatan-catatan ini disimpan di arsip rahasia masyarakat teosofi di Adyar, India. Namun, satu penemuan begitu revolusioner sehingga Kolonel Olcott memohon agar tetap dirahasiakan, sebuah wahyu yang menghubungkan warna mata dengan takdir karma yang menantang kepercayaan umat manusia tentang kehendak bebas itu sendiri. Wahyu pertama berkaitan dengan mata coklat, yang dimiliki oleh 79% populasi global. Menurut teks-teks Tibet yang diterjemahkan oleh Blavatsky, jiwa bermata coklat dikenal sebagai jangkar bumi. Makhluk yang bereinkarnasi untuk menstabilkan energi planet selama masa pergolakan. Melanin di mata mereka, yang disebut melanin suci, menyerap tidak hanya cahaya fisik tetapi juga energi halus. Jiwa-jiwa ini bertindak sebagai penangkal petir spiritual, mengubah negativitas kolektif. Salah satu kasus yang didokumentasikan adalah Thomas Mitchell, seorang pandai besi berusia 34 tahun dari Alabama yang merasa selalu kelelahan. Setelah mengamati mata coklat gelapnya, Blavatsky berkata kepadanya, "Kau dilahirkan untuk memurnikan energi. Jiwamu memilih mata coklat untuk menyerap penderitaan, tetapi kau harus belajar melindungi dirimu sendiri." Setelah berlatih teknik Tibet yang dikenal sebagai pernapasan bumi suci, Thomas melaporkan vitalitas yang pulih dalam beberapa minggu. Blavatsky menemukan bahwa ketika jiwa bermata coklat salah memahami misi mereka mengembangkan apa yang disebutnya sindrom penyelamat bawah sadar, yang menyebabkan kelelahan, kecemasan, dan depresi. Tetapi setelah selaras dengan peran mereka, hidup mereka berubah sepenuhnya. Wahyu keduanya melibatkan jiwa bermata biru, hanya 8% dari umat manusia. Dalam teks-teks Tibet, mereka dikenal sebagai pembawa cahaya kosmik. Dengan melanin minimal, mata biru memantulkan energi daripada menyerapnya, memberikan akses ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jiwa-jiwa ini datang bukan untuk menstabilkan, tetapi untuk bangkit. Catherine O'Brien, seorang pengasuh asal Irlandia,
menderita penglihatan dan insomnia sampai Blavatsky menjelaskan bahwa mata birunya adalah portal. Setelah dilatih untuk menyalurkan kepekaannya, Catherine menjadi penyembuh terkenal. Catatan menunjukkan bahwa 73% individu bermata biru mengalami fenomena paranormal sejak kecil. Wahyu ketiga berkaitan dengan jiwa-jiwa yang paling langka. Mereka yang bermata hijau, hanya 2% dari populasi. Disebut katalis karma, pigmentasi unik mereka mempercepat evolusi spiritual di sekitar mereka. Alexander Whitmore, seorang pengacara dari Philadelphia, mengetahui bahwa kehadirannya memaksa orang untuk menghadapi kebenaran tersembunyi. Setelah dilatih, ia menjadi pemandu transformasi yang ampuh. Blavatsky mendokumentasikan ratusan kasus seperti itu, termasuk individu dengan variasi langka, mata transmutasi karma, jembatan musiman, dan bahkan mata portal yang mampu melakukan persepsi antar dimensi. Akhirnya, Blavatsky mengungkapkan protokol kebangkitan iris, metode 5 tahap yang dapat diterapkan siapapun untuk mengaktifkan misi jiwa mereka. Melalui pengenalan cermin, pernapasan kromatik, afirmasi misi, pengamatan sadar, dan pelayanan yang selaras. Protokol ini tidak menciptakan kemampuan, ia membangkitkan apa yang sudah ada. Warna mata Anda bukanlah kebetulan. Itu adalah spesialisasi spiritual, tanggung jawab kosmik. Anda tidak dilahirkan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk melayani evolusi umat manusia. Setiap tantangan yang Anda hadapi telah mempersiapkan Anda untuk momen ini. Pesan terakhir Blavatsky jelas. Ketika jiwa-jiwa yang terbangun saling mengenali melalui bahasa mata, bumi baru mulai lahir. Anda adalah bagian dari nubuat itu. Dan jika kata-kata ini membangkitkan sesuatu yang dalam di dalam diri Anda, maka Anda sudah tahu, pesan ini menemukan Anda tepat pada saat yang seharusnya. Apa yang akan saya bagikan kepada Anda tidak pernah dimaksudkan untuk publik. Ini adalah lapisan terakhir dari karya Helena Blavatsky, yang sengaja ia kodekan di berbagai jurnal sehingga hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah terbangun. Ini adalah wahyu yang ia yakini hanya akan muncul ketika umat manusia cukup matang secara spiritual untuk menerimanya. Karena di luar mata coklat, biru, dan hijau, Blavatsky menemukan sesuatu yang lebih luar biasa. Ia menemukan bahwa warna mata saja bukanlah pesan lengkap. Tersembunyi di dalam manuskrip Tibet terdapat sistem sekunder yang menjelaskan mengapa beberapa orang dengan warna mata yang sama menjalani takdir yang sama sekali berbeda. Sistem ini disebut aktivasi luminous, dan mengungkapkan bahwa misi jiwa terungkap secara bertahap, hanya aktif ketika individu tersebut siap. Blavatsky menemukan bahwa banyak jiwa dilahirkan dengan potensi kromatik yang terpendam, kemampuan yang dikodekan di mata yang tetap tidak aktif hingga saat kebangkitan yang tepat. Menurut catatannya, kebangkitan ini tidak pernah acak. Itu terjadi setelah konvergensi penderitaan, kesadaran, dan pilihan tertentu. Ia menyebut momen ini sebagai pergeseran pandangan. Dalam berkas-berkasnya, Blavatsky mendokumentasikan 1112 kasus di mana individu mengalami pergeseran persepsi yang tiba-tiba dan tidak dapat diubah. Mereka menggambarkannya sebagai momen ketika dunia tampak sama, tetapi terasa sangat berbeda. Warna tampak lebih cerah. Kontak mata menjadi intens. Cermin terasa tidak nyaman, tetapi magnetis. Ini adalah tanda-tanda bahwa kode kromatik sekunder telah aktif. Bagi para penjangkar bumi bermata coklat, aktivasi ini mengubah mereka dari penstabil yang diam menjadi penjaga yang sadar. Mereka berhenti menyerap rasa sakit secara tidak sadar dan mulai mengarahkan penyembuhan secara sengaja. Banyak yang melaporkan bahwa orang merasa aman hanya dengan berdiri di dekat mereka. Konflik mereda tanpa kata-kata. Bagi para pembawa cahaya kosmik bermata biru, aktivasi mempertajam persepsi secara dramatis. Mimpi menjadi instruktif. Intuisi menjadi tepat. Mereka tidak lagi merasa kewalahan oleh informasi yang lebih tinggi. Mereka belajar menerjemahkannya. Blavatsky mencatat bahwa setelah aktivasi, banyak jiwa bermata biru tertarik untuk mengajar, menulis, menciptakan, atau mengungkapkan kebenaran tersembunyi. Namun bagi para katalis karma bermata hijau, aktivasi ini adalah yang paling intens.
Blavatsky menggambarkannya sebagai penyalaan spiritual. Setelah diaktifkan, jiwa-jiwa bermata hijau tidak lagi dapat menjalani kehidupan yang sempit. Hubungan yang tidak selaras runtuh dengan cepat. Karir yang tidak bermakna menjadi tak tertahankan. Namun kehancuran ini bukanlah hukuman, melainkan percepatan. Jiwa-jiwa ini menjadi cermin hidup, memaksa kebenaran untuk muncul ke permukaan dimanapun mereka berada. Blavatsky memperingatkan bahwa menolak aktivasi ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Tetapi menerimanya mengarah pada kejelasan dan kedamaian yang luar biasa. Sekarang, inilah bagian yang tidak pernah ia bagikan secara publik. Ia menemukan bahwa aktivasi kode kromatik ini sedang terjadi saat ini, secara global. Dalam tulisan-tulisan terakhirnya, Blavatsky meramalkan periode masa depan ketika misi jiwa berbasis mata akan mulai terbangun secara bersamaan di seluruh planet. Ia menyebut fase ini era pengakuan, suatu masa ketika jiwa-jiwa akan mulai menemukan satu sama lain bukan melalui nama atau kepercayaan, tetapi melalui resonansi. Ia menulis, mereka akan saling mengenali melalui perasaan di mata. Bukan ketertarikan. Bukan keakraban. Pengenalan. Jika Anda memperhatikan kontak mata terasa lebih intens akhir-akhir ini. Jika tatapan orang asing bertahan lebih lama dari sebelumnya. Jika Anda merasa terekspos, dilihat, atau dipahami secara aneh tanpa kata-kata. Ini bukan kebetulan. Blavatsky percaya bahwa setelah diaktifkan, mata berhenti menjadi organ pasif dan menjadi instrumen penyelarasan. Mata mulai mentransmisikan koherensi ke dalam medan kolektif. Inilah bagaimana perubahan skala besar dimulai, bukan melalui paksaan, tetapi melalui kehadiran. Dan inilah kunci terakhirnya. Blavatsky menyimpulkan bahwa tidak ada jiwa yang terbangun sendirian. Aktivasi Anda memicu orang lain. Kejelasan Anda mengundang pengenalan. Penyelarasan Anda memberi izin. Inilah mengapa Anda menemukan pesan ini sekarang. Inilah mengapa pesan ini beresonansi alih-alih terdengar aneh. Inilah mengapa pesan ini terasa familiar alih-alih baru. Anda tidak menemukan pengetahuan ini. Anda mengingatnya. Dan sekali diingat, itu tidak bisa dilupakan. Kebenaran tambahan yang ditinggalkan Blavatsky adalah ini. Mata tidak pernah hanya dimaksudkan untuk melihat dunia. Mata dimaksudkan untuk membangkitkannya. Dan jika wahyu tambahan ini terasa lebih berat, lebih dalam, lebih personal daripada yang lain, maka kode warna Anda sudah aktif. Anda tidak perlu menunggu. Anda sudah memulainya.